Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya wala rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Baik, saudara-saudara, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, mudah-mudahan kabar kita sehat-sehat semuanya, sehingga kita bisa terus eksis untuk melanjutkan kewajiban-kewajiban kita. Baik, untuk hari ini ya, kita melanjutkan pembelajaran kita yang mana pekan lalu telah kita bahas pengantar seputar metodologi studi Islam. Kita telah membahas definisi metodologi studi Islam, kemudian manfaat-manfaat, kegunaan, dan sebagainya. Sehingga hari ini kita akan membahas seputar materi ya, relasi agama dan ilmu pengetahuan. Oke, di mana rencana pembelajaran materi kita relasi agama dan ilmu pengetahuan sub CPMK-nya ya, mahasiswa dapat mengidentifikasi relasi agama dan ilmu pengetahuan. Ruang lingkupnya hubungan antara agama dan ilmu pengetahuan dalam perspektif Islam. Kemudian dalam penugasan nanti membuat diagram relasi antara agama, manusia, dan ilmu pengetahuan dalam Islam, serta cara pengerjaannya, membuat diagram dan penjelasan secara tertulis. Baik, terlebih dahulu ya, kita akan mendefinisikan dari agama dan ilmu pengetahuan. Di mana agama ialah sistem nilai dan aturan yang membimbing manusia menuju kesejahteraan spiritual dan kebahagiaan hidup, di mana agama menjawab pertanyaan tentang makna, tujuan, dan moralitas eksistensi manusia. Sementara ilmu pengetahuan upaya sistematis, objektif, dan empiris untuk memahami gejala alam dan meningkatkan kualitas hidup manusia. Sains menjawab pertanyaan tentang bagaimana alam semesta bekerja. Sejarah konflik ketika paradigma berbenturan, di mana kasus seorang tokoh filsuf Galileo Galilei, di mana Galileo ya dalam konsep heliosentrismenya bertentangan dengan doktrin gereja yang menempatkan manusia dan bumi sebagai pusat semesta, memicu salah satu konflik paling terkenal antara sains dan otoritas agama. Baik, saudara-saudara, ya, di tahun 1630-an ke bawah bahwa Galileo mendukung konsep seorang ilmuwan di mana pusat tata surya ialah matahari, bukan bumi. Namun oleh doktrin tradisional, doktrin gereja menyebutkan bahwa pusatnya adalah bumi dan manusia. Sehingga karena Galileo menentang pendapat dari doktrin gereja ini, maka Galileo pun dipenjara hingga ia mati. Ya, hingga ia meninggal. Kemudian dampak Newton, sains berkembang sebagai alat utilitas teknis, seringkali mengabaikan dimensi nilai dalam pencarian kebenaran. Alam semesta dipandang sebagai mesin raksasa yang dapat diukur dan dikontrol. 4 model hubungan menurut John Locke, filsuf teologi. John Locke mengidentifikasi 4 cara agama dan sains dapat berinteraksi, mulai dari permusuhan hingga sinergi penuh. Awalnya konflik, di mana keduanya dilihat sebagai tidak dapat dipertemukan, saling eksklusif.
Kemudian kontras, masing-masing menangani aspek realitas yang terpisah tanpa tumpang tindih. Kemudian kontak, dialog aktif berbagai wawasan antara keduanya. Dan yang terakhir, keempat adalah konfirmasi. Agama memberikan etika dan motivasi untuk kemajuan ilmiah. Sains dan agama sebagai enterprise manusia, di mana mitos objektivitas. Sains tidak sepenuhnya netral, ia dipengaruhi oleh konteks budaya dan asumsi. Agama pun tidak selalu subjektif, ia mengandung klaim tentang realitas. Aktivitas manusia, kemudian model sebagai jembatan. Perspektif Islam, integrasi tanpa batas. Ayat qauliyah dan ayat kauniyah. Ayat qauliyah itu firman Allah, Al-Quran. Ayat kauniyah yaitu alam semesta ini. Keduanya adalah tanda-tanda kebesaran Tuhan. Ilmu sebagai kewajiban agama, memahami alam semesta bukan sekedar aktivitas intelektual, melainkan ibadah. Upaya membaca tanda-tanda kebesaran Tuhan yang terhampar di alam semesta ini. Sehingga Islam dituntut untuk terus mencari ilmu. Bahkan dalam teks hadis disebutkan, utlul ilma minal mahdi ilallah, dituntutlah ilmu dari buayan sampai. Krisis eksistensial modern, kaya harta, lapar spiritual. Sains memberi pengetahuan, agama memberi makna. Menuju dialog abad ke-21, ya, pergeseran paradigma. Kemudian refleksi terus-menerus, sehingga yang terjadi apa? Progression dari Newtonian Magnetic Paradigm menuju Einsteinian Holistic Paradigm hingga dialog abad 21.